Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Dan first of all saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah live streaming kemarin bareng sama saya ya, atau lebih tepatnya sudah gabung di live streaming kemarin bareng sama saya secara langsung. There's a lot of likes button yang udah dipencet dan disupport untuk likes pada live streaming kemarin. Sorry guys ya. By the way, buat kalian yang ketinggalan dan kalian berencana untuk nonton ulang, make sure kalian mampir ke grup Telegram kita. It's free by the way. Di sini ada urutannya dari kemarin kita review. Start dari BB. Ya, of course, setengah jam pertama itu kita ngomongin soal Bitcoin ya teman-teman sekalian. BB lanjut ke XRP, XRP lanjut ke Manta, Manta lanjut ke Venri, Venri ke Gala, Gala, and then PP. Kemudian kita ngomongin WLD, kemudian kita ngomong QNT, Evo, dan HBAR terakhir. Nah, kemudian kita ngelakuin voting. Pemenang kedua itu di alt layer. That's why hari ini kita coba untuk review seputar alt layer dan mencoba mencari opportunity yang teman-teman sekiranya tertarik ya kalau misalkan kalian bullish on alt layer sendiri. Nah, guys, if you are bullish on alt layer, let me tell you something. On the weekly close candle, ini tuh udah oke banget ya. Closing dalam keadaan bullish engulfing dan lebih dari 50% terhadap bear candle pada pergerakan minggu tanggal 6 Mei 2024. So it's good teman-teman sekalian. Ini bisa dikenal dengan istilah morning star pattern. Pada perspektif weekly time frame, kalau teman-teman ada consideration ya, katakanlah kalian start melakukan cicil beli, saya pikir ini adalah kesempatan yang cukup menarik. By the way, sorry teman-teman ya, handphone istri saya ya, Shopee-nya agak bunyi ya. Alright, ya kayak gitu teman-teman. So it's a bullish engulfing. Candle-nya di atas 50% daripada okay guys ya, I think I need to mute again. Yeah, I'm really sorry guys for the distraction. Alright, let's continue. Ya, ini technically adalah support level dan dapat confirmation berupa bullish engulfing pada closing weekly tadi pagi, jam 7 pagi teman-teman. Jadi buat kalian yang merasa bullish on alt layer, kalian considering ini sebagai area untuk kalian cicil spot beli, menurut saya udah cukup menarik kok. Ya, at least kalau kalian perhatikan, after 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle weekly berturut-turut mengalami kondisi yang cenderung closingnya relatif lower ya. Akhirnya kita baru ada satu closing yang udah mampu create higher high dari previous week. So ini adalah konfirmasi yang menurut saya cukup baik sekali kalau misalkan teman-teman berencana untuk melakukan cicil beli pada alt layer ya. Dari perspektif daily time frame-nya sebetulnya ada trend line yang kelihatannya terbentuk pada saat penurunan momentum ya, pada selling pressure-nya. Jadi kalau kita lihat selling pressure agresif and then start slowing down ya. Kalau kita lihat di sini prosesnya jadi seperti ini. Slow down, tiba-tiba dia mulai rebound. Oke, so it's a good indication kalau memang alt layer di sini bisa dibilang mengkonfirmasi potensi bottomnya di kisaran area itu untuk sementara waktu ini. Dan dari istilahnya dia breakout trend line ini aja sebenarnya udah cukup oke. Cuman kalau misalkan teman-teman berharap apakah kita akan melihat alt layer totally bullish untuk saat ini, masih ada satu challenge yang harus dia take out, yaitu resistance pada kisaran harga 0,39, atau kita boleh pembulatan teman-teman ya. Ini harusnya dekat lah dengan 0,4. Oh, oke. Ya, lebih kurangnya di sini teman-teman ya, kisaran area 0,4 dolar lah more or less-nya. Ya, sementara ada previous support resistance juga yang sudah berhasil di take out. Ya, so technically kalau kita ngelihat pergerakan pada alt layer di sini, we have support becomes resistance, saat ini di breakout. Jadi kalau kita retest, harusnya tetap jadi support dan berpotensi untuk ngajak kita ngetes ke atas teman-teman sekalian. Dimana di sini merupakan area support resistance atau resistance yang terbentuk pada tanggal 3 Mei sampai sekitaran akhir April di tanggal 24 sampai 3 Mei lebih kurangnya. Ya, itu adalah challenge ya untuk kita ngelihat alt layer bisa totally bullish. But so for now teman-teman ya, just for now, kita ngelihat dia udah breakout trend line, udah breakout SNR. I think ini udah bisa menjadi satu indikasi yang cukup baik. In case alt layer terpaksa harus retreat mengalami koreksi, nggak ada masalah. Saya pikir ini bisa jadi konfirmasi, bahkan bisa berpotensi membentuk yang namanya head and shoulders pattern ya, inverted head and shoulders pattern untuk dia possible create higher high-nya. Ya, ini sementara dari perspektif daily-nya. Meanwhile, teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat alt layer pergerakan hourly-nya, sebenarnya oke. Ini ada sebuah setup ya, teman-teman. Wait a minute. Coba teman-teman sekalian ya, saya sambil bawa kalian keliling sebentar. Oke, this one ya for Discord.
Jadi outlier ya, ini salah satu yang kita kebetulan udah bahas beberapa waktu lalu. Possible setup on alt ya, ini posisi sekitar tanggal 24 Mei. Pertama kali kita notice itu adalah ketika dia mengalami market structure shift. High point ini berhasil di take out dan dia create higher high. Abis itu dia pullbacknya korektif, membentuk descending channel, masuk konsolidasi setelah testing ke area imbalance dan ada satu candle yang mendekati range area 0,62%. Jadi idenya teman-teman adalah break and retest untuk kita buy atau long di alt layer, dan kemudian terjadi ya at least sesuai dengan ekspektasi, bisa jadi opportunity untuk long di alt layer. Dan saya pikir saat ini saya masih mencari pullbacknya untuk menggunakan kesempatan ini melakukan average up pada alt layer. Karena saya pribadi, ya balik lagi tadi, sesuai dengan yang saya jelaskan ya teman-teman sekalian, melihat dari perspektif daily-nya memang cukup menarik dengan dia breakout trendline ini. Tapi saya juga mengharapkan adanya proses pullback terlebih dahulu, supaya kita dapat better entry untuk kita melakukan average up. Ya, saat ini teman-teman sekalian, kenaikan itu sebenarnya bersifat cukup terbatas. Ya, sudah mulai slowing down, bisa dibilang membentuk rising wedge pattern juga, walaupun dia sempat create higher high, dan di sini itu sempat terkonsolidasi ya, tapi konsolidasi ini hanya mampu membawa kita naik seperti ini saja. Makanya saya cukup concern dan cukup prihatin lagi ya, kayak kejadian yang aneh aja teman-teman ya. Tapi saya cukup merasa agak khawatir ya, bahwa momentum penguatannya sudah mulai slowing down. That's why saya coba untuk mempertimbangkan menunggu sampai ada istilahnya breakdown atau mungkin proses ya bisa dibilang pullback yang cukup masif ya, before kita melihat dia meneruskan rally-nya kembali. Dan so far itu idea sementara yang saya lihat pada perspektif time frame hourly-nya. Kalau dari daily-nya cukup oke. Dan apakah di sini bisa mengkonfirmasi untuk potensi istilahnya koreksinya? Kalau menurut saya sih masih ada kesempatan itu. Mungkin kita coba untuk update secara clean ya teman-teman sekalian. Oke nih, this is the idea. Nah, masih sama seperti yang tadi saya jelaskan, alt layer ya, technically di sini testing terhadap previous support area. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif time frame 4 jamnya, terjadi yang namanya market structure shift di sini, pullback membentuk channel, dia naik dan terus ya teman-teman sampai dengan kondisi saat ini. Kenaikan semakin terbatas dan kita lihat lagi di sini di kisaran range area actually the next resistance itu a bit di atasnya teman-teman ya, sekitar 0,3960-an, atau kita bisa ya kita anggaplah di 0,3975 teman-teman. Nah, lebih kurangnya area ini. Nah, ini bakal jadi resistance yang ya kalau misalkan seandainya kita tes ke sana dan mengalami rejection, saya juga nggak akan kaget gitu. Mengingat di sini udah ada beberapa kali retest dan dia memang tidak pernah berhasil breakout dari sana. Walaupun sudah ada penguatan impulsif sebelumnya, tapi tetap mengalami rejection dan ngebawa alt layer kembali turun. Bahkan dia mampu create lower low. That's why saya pikir ini adalah resistance yang sangat keramat untuk alt layer saat ini. Kalau kita ngelihat pergerakannya, balik lagi ke time frame 4 jam. Sebetulnya kalau teman-teman tambahkan semacam indikator ya, kayak kita ngelihat MACD di sini, ya ada potensi divergence. Kemudian ditambahin ke RSI juga sama, ada potensi divergence. Kita ngelihat dia creating lower high, meanwhile harganya itu creating higher low. Higher high. Sorry teman. Kalau bisa makan gitu ya, sendawa-sendawa, tapi karena ngomong terus jadi semakin sering sendawanya teman-teman. So, on the 4-hour time frame, kita ngelihat exponential moving average mengalami upshift. Kemudian per proses ini terjadi, itu diiringi juga dengan breakout lagi terhadap exponential moving average. Makanya dia naik lebih impulsif lagi. Ya, sekarang EMA21 harusnya menjadi support resistance-nya juga. Dan kalau kita ngelihat dari time frame 1 jam, ini yang saya tadi, mengapa saya katakan kelihatannya sudah mulai ada pelemahan momentum. Ini kita udah nggak sekuat ini lagi, teman-teman. Kalau sebelumnya dia naik cukup powerful. Kalau saat ini ada proses konsolidasi. Ya ini karena Sabtu dan Minggu sih, kita nggak bisa salahkan karena low volume sekali. Kemudian sekarang kalau kita ngelihat hanya dari perspektif time frame kecilnya aja kayak 1 jam. Satu yang saya waspadai adalah alt layer. Kalian bisa perhatikan di sini. Ini ada satu low point yang terbentuk. I guess this range ya more or less ya teman-teman. Ini harusnya menjadi acuan kita. Kalau misalkan per area ini berhasil di breakdown, ini artinya alt layer officially masuk ke pullback teman-teman sekalian. Dan ketika nanti berjalan proses pullbacknya, ya tadi yang saya bilang teman-teman, kan overall pergerakan ini adalah satu penguatan ya.
di mana dia mampu menciptakan higher low, dan seterusnya, teman-teman ya. Di sini ketika dia create higher high, of course ini adalah higher low terakhirnya. Saat di sini menciptakan higher high, berarti ini adalah higher low terakhirnya. Saat di sini menciptakan higher high, berarti teman-teman sekalian, well actually, either antara low point ini, atau kalau kalian mau ambil lebih konservatif ya low point ini. Nah, ini adalah low point yang kita anggap valid atas swing yang terjadi sebelumnya. Jadi jatuhnya seperti ini, teman-teman. Oke, wait up. Oke, low point di sini, geser ke atas, kemudian kita lihat dia mengalami pullback. Kemudian dia naik sampai sini. More or less, teman-teman sekalian. And then dia pullback, and then dia create higher high. Nah, lebih kurangnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia katakanlah, wah breakdown nih dari kondisi tersebut. Nah, ini berarti ada kemungkinan ya, pelemahan momentum atau selling pressure untuk short term saja, teman-teman. Short termnya yang tadi saya bilang, expecting dia untuk retest ke kisaran $0.34. Jadi kalau misalnya kalian, di weekly kalau buy sekarang kayaknya lumayan ketinggian deh. Ya udah, teman-teman boleh considering untuk coba bid di kisaran area $0.34 itu. Dimana kalau misalnya kita ngelihat dari perspektif time frame hourly-nya, menurut saya itu sangat masuk akal bila memang dia harus mengalami pullback terlebih dahulu. Katakanlah dia fake out dikit di $0.34, habis itu dia baru start rebound lagi. Itu pun masih kita bisa bilang bahwa all of this process adalah proses yang kecenderungan cukup bullish. Even dia turun sampai 0,32 pun, ini tetap kita masih anggap bahwa posisi outlier. Pada time frame seperti 4 jam, itu tendensinya masih kecenderungan mengarah ke bullish. Ya, at least kalau kita lihat kayak gini, teman-teman sekalian. Ya, tapi ini by the way Fibonacci-nya belum valid karena low point ini belum berhasil di breakdown. Kalau udah berhasil, baru kayak saya boleh ngambil high point ini dan low point ini untuk menjadi acuan penempatan stop loss, Fibonacci retracement-nya kita. Kalau belum, berarti ya sabar sedikit, teman-teman. Karena berarti pergerakannya saat ini itu masih cenderung bermain di dalam struktur internalnya. Jadi kita considering bahwa all of this process no pullback, no pullback juga. Oh damn, oke. Ini satu swing ya, teman-teman. So technically all of this adalah one swing ya, internal swingnya, teman-teman sekalian. Tinggal pertanyaannya adalah bisa bertahan nggak dengan kondisi ada divergence, dengan kondisi dia breakoutnya juga nggak terlalu impulsif. Nah, ini yang saya mempertimbangkan. Seandainya kita dapat dia retrace lebih jauh, nah ini bakal jadi kesempatan untuk kita melakukan average up. Itu aja mungkin sementara yang saya perhatikan untuk pergerakan daripada outlier. So that's the whole point, that's the whole idea yang saya pengen coba sampaikan. Perhatikan juga terbentuknya rising wedge ini bisa menjadi ancaman untuk potensi dia mengalami pullback. Dan sementara teman-teman kalau kalian berencana untuk start mencicil di outlier ya, saya pikir di spotnya pun udah cukup menarik. Dan by the way, I think I need to cut my hair again, teman-teman ya. Cukup cepat ya, cuman 3 minggu lah. Udah tebal lagi. Alright, so I guess that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for paying attention di dalam video ini. Semoga informasi bisa bermanfaat dan semoga bisa dapetin value seputar referensi analisis juga untuk si outlier. Oke, God bless to you all and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers and God bless guys. Bye bye.